Selamat salam sehat senantiasa, salam jumpa. Ya, semoga dalam sehat walafiat. Kita mau bahas uji dua sampel independen. Ya, ini saya berikan contoh dulu. Ini adalah kadar PB dalam kerang laut Semarang dan kerang laut Jepara dalam ppm sebagai berikut. Semarang 1,95, 2,0 dan seterusnya sampai 2,2. Jepara 2,25, 2,35 dan seterusnya ya ini. Jika diasumsikan berdistribusi normal datanya itu ya ini, adakah perbedaan rata kadar PB dalam kerang diambil dari Laut Semarang dan kerang diambil dari Laut Jepara? Gunakan alfa 5%. Ya, ini SPSS-nya. Ya, ini sudah saya setting. Aslinya dari mana? Settingnya. Kita setting aslinya. Anda lihat variable view. Ini variable view. Langkah pertama asal kerang. Di sini asal kerang Anda ketik tanpa ada spasi. Di tab langsung tab desimalnya 0. Labelnya asal kerang, boleh ada spasi di sini. Nah, terus nanti kita klik value-nya, ya, ketik 1, tulis labelnya, value-nya 1, labelnya tulis dari Laut Semarang, di add langsung. Dan 2 dari Laut Jepara, labelnya di add langsung. Kita ketemu ini di oke. Ya. Di sini misernya nominal. Karena apa? Tidak ada perbedaan antara dari Laut Semarang sama dari Laut Jepara ya ini. Terus bawahnya kadar PB. Nah, ini setelah di sini Anda tab aja, tab itu kadar PB, kadar underscore PB. Tab desimalnya 2 karena soalnya desimalnya 2 ya ini. Maka di sini variabelnya kadar PB kerang ya, ini kita lihat kadar PB kerang. Satuannya apa? ppm ya, biasa boleh Anda tulis satuannya ppm. Nah, ini caranya. Nah, di sini kurung ppm. Nah, ini ya, tab scale. Di sini value-nya enggak usah ya, scale. Ini adalah variabel dependennya. Ini atas kalau asal kerang variabel independennya. Ya, terus kita masuk ke data view. Anda isi angka 1 di asal kerang 1. Tadi replikasinya berapa? Ada 11 ya. Anda ketik 1 11 kali. Ya. 2 11 kali. Coba kita lihat asal kerang. Saya klik ininya. Ya, saya klik ininya. Nah, ini. Saya klik ininya. Nah, kelihatan dari Laut Semarang sampai dari Laut Jepara. Setelah Anda klik 1 11 kali, 2 11 kali, Anda ketik kadar PB-nya ya, sesuai dengan itu. Biasanya soalnya itu saya masukkan dalam Excel, setelah itu di copy biasa ya, ini. Ya. Langkah pertama saya uji normalitas dulu. Apakah ini data berdistribusi normal? Nah, ini. Klik analis. Deskriptif statistik. Explorer. Ya. Kadar PB variabel dependennya masuk ke dependent list. Asal kerang masuk ke factor list. Klik statistik. Alfanya 5% atau interval kepercayaannya 96%. Outlier, pencilan, ada enggak pencilan? Ya, pencilan ada enggak? Continue. Plot. Stem leaf-nya hilang aja. Normality plot with test dicontreng. Power estimasi itu tes homogen. Lihat split VS level with level test itu tes homogen. Ya, saya pilih power estimasi. Continue. OK. Nah, ini.
lihat tampilan hasil ya. Ini nanti kalau filenya SPO biasanya ya di sini. Tampilnya SPO. Nah, ini lihat Explorer kelihatan. Tunggu sebentar, lagi sedang loading ya, asal kerang. Nah, cache processingnya. Di sini kadar PB kerang, ini kadar PB kerang dari Laut Semarang, dari Laut Jepara. Replikasi masing-masing 11. Missingnya 0. Totalnya 11. Nah, ini deskriptifnya. Nah, ini deskriptifnya di sini. Di sini ada min rata-rata ya, ini standar errornya. Di sini ada 95% interval kepercayaan for min, lower bound dan upper bound, batas bawah dan batas atas. Sekian. Nanti di sini ada 5% trim min. Artinya 5% data dibuang, dalam tanda petik, bukan artinya angkanya dibuangi semua ya. 5% ya, 5% sini. Karena alfanya 5%. Nah, ini rata-ratanya gini, trim min. Tapi yang dipakai nanti min yang biasa. Mediannya 2. Variansnya 0,05 ya, ini. Standar deviasinya 0,22503. Maksimum, minimum tertera semua. Range tertera, interquartile range sekian. Skewness. Nah, skewness itu kemiringan kurva normalnya ya. Ini. Positif 0,537. Standar errornya 0,681. Nah, ini. Kurtosisnya min 455. Standar errornya 1,279 ya, ini. Ini komplit ya, deskriptif ini komplit, nanti sebagai lampiran biasanya. Nah, Laut Jepara ini. Nah, sekarang kita lihat uji normalitasnya. Nah, ini. Ya, perhatikan. Ini uji normalitasnya ini dari Laut Semarang ya, dari Laut Semarang. Nih, dari Laut Semarang. Apa hasilnya? Kolmogorov, Smirnov 0,200, lebih dari 0,05 normal. Sapirovic 0,555, lebih dari 0,05 normal. Sekarang kadar PB kerang dari Laut Jepara. Perhatikan, signifikasi Kolmogorov 0,041, kurang dari 0,05. Maka saya katakan tidak normal. Ya, itu. Yang ini Sapiro berapa? 0,138, lebih dari 0,05, maka normal. Pak, tadi yang Kolmogorov kan nggak normal, betul. Tidak normal, ini normal. Ada jawaban enggak? Tidak ada. Karena tidak ada jawaban, boleh Anda memperkuat supaya apakah ini data normal atau tidak. Anda boleh cek deskriptifnya, normalitas secara deskriptif. Ini normalitas secara analitik. Ya, nanti satu lagi boleh normalitas secara parametrik. Ya, ini saya bahas dulu secara deskriptif. Ya, kita lihat deskriptif untuk dari Laut Jepara. Atasnya ya, lihat Laut Jepara toh. Saya bahas dulu skewness dulu. Nah, skewness tadi dari tes normalitas secara analitik untuk yang Laut Jepara tidak bisa menjawab karena normal, satunya satunya tidak ya. Ini sekarang skewness dulu 0,581 dibagi, nah ini standar errornya berapa? 0,661 sama dengan berapa? Nah, ini hasilnya 0, ini bagi ini hasilnya 0,87897.
harganya antara min 2 sampai 2. Saya katakan normal ya, ini. Sekarang kurtosis. Kurtosis 1 min 1,294 dibagi 1,279 dibagi 1,279 sama dengan ini saya gunakan kalkulator dulu ya. Saya gunakan kalkulator. Ya, hasilnya minus 1,011727912. Harganya antara min 2 sampai 2. Saya katakan normal. Ya, kalau harganya antara min 2 sampai 2, maka normal. Berarti kurtosis normal, skeunis normal ya. Uji normal secara skeunis sama kurtosis normal. Tinggal satu lagi, yaitu standar deviasi. Standar deviasinya berapa di sini? 0,22541. Nah, 0,22541. Ya, dibagi minnya. Minnya berapa? 1,96 ya, 1,9691 sama dengan dikalikan 100%. 100 kalikan 100 saja. Hasilnya 11,44736%. Harganya kurang dari 30%, maka normal. Secara deskriptif tiga-tiganya normal. Nah, ini. Maka boleh saya katakan, ya. Saya katakan kadar PB kerang dari Laut Jepara normal ya. Secara analitik memang tidak bisa menjawab. Di sini tidak normal, di sini normal, tidak bisa menjawab. Maka saya gunakan deskriptif. Ya, cara deskriptif ada 3. Kurtosis, skeunis, dan simpangan baku dibagi min kali 100%. Harganya kurang dari 30% normal. Pak, kalau dengan cara non parametrik, silahkan kita bahas ya. Dengan cara non parametrik, nah ini. Dengan cara non parametrik keseluruhan ya, tidak satu-satu seperti ini. Ya, cara analitik itu lebih jelas, ini satu-satu. Kalau ini nanti secara parametrik itu keseluruhan. Baik yang dari Laut Semarang maupun dari Laut Jepara jadi satu. Ya, ini kita lihat. Klik analis non parametrik. Legasi 1 KS, 1 Kolmogorov Smirnov, 1 sampel KS, 1 sampel KS Kolmogorov Smirnov. Klik. Nah, lihat kartu one sampel Kolmogorov Smirnov tes. Di sini tes distribusinya normal. Yang mau dites normal mana? Kadar PB kerang. Nah, ini. Klik pindah. Langsung di oke aja. Oke. Nah, ini oke ya. Lihat tampil non parametrik. Nah, ini non parametrik, lihat. Iya, lihat signifikasinya. Asimtot sig 2 til. Lebih dari 0,025. Lebih dari 0,05. Maka saya katakan datanya berdistribusi normal ya. Maaf. Kadar PB kerang dari laut mana? Dua-duanya, Jepara sama Semarang ya, jadi satu kesatuan. Jadi datanya normal ya ini. Karena totalnya ini N-nya berapa? 22 kan keseluruhan. Ya, ini. Di sini kalau ada 2 til biasanya kita bandingannya dengan 0,025 ya. Ini kalau tidak ada seperti tadi di sini normalitas itu menggunakan 0,5 karena signya ada 2 tilnya. Nah, ini loh. Ya toh, signya kan tidak ada 2 tilnya. Ya. Di sini dilihat tes homogennya homogen. Perhatikan, tes homogen di sini Anda melihatnya berdasarkan min, based on min yang di atas sendiri. Jangan based on median. Nah, jangan ya ini. Yang ini biasanya kita gunakan. Ya.
Pak, ada pencilan enggak? Kita lihat pencilannya ada enggak. Nah, ini. Ya, di sini tidak ada angka. Biasanya kalau ada pencilan ada nokta, ada bintang, ada lingkaran ya. Tapi di sini kan tidak ada, maka pencilannya tidak ada, bersih ya istilahnya. Jadi kalau Anda nanti kalau skripsi maupun KTI tanya, Mbak Mas, pencilannya ada enggak? Anda tunjukkan yang ini ya. Kalau ada pencilannya pasti ada angkanya ya, ini loh. Ya, sebetulnya uji normalitas secara deskriptif itu banyak ya, tapi ya saya ambil yang 3, skewness, kurtosis, sama standar deviasi dibagi min. Sebetulnya ini juga uji normalitas. Nah, ini loh, ini uji normalitas secara deskriptif. Mengapa tidak dipakai? Ini adalah subjektif. Contoh, Anda dengan saya berbeda. Saya mengatakan bahwa nota-nota ini jauh dari garis, maka tidak normal. Tapi kalau Anda menjawab, Pak, nota-nota ini dekat dengan garis, maka Anda keputusannya normal. Nah, itu loh, dari 2 jawaban dan 2 orang yang berbeda. Ya, pastilah masih ada pertentangan. Daripada kita ada pertentangan, kita menghindari tidak menggunakan ini. Memang untuk farmasi, terutama farmasi itu sudah ditinggalkan ya ini. Kecuali untuk ilmu-ilmu sosial ya. Kadang-kadang yang datanya memang tidak normal, pakai menggunakannya ini. Maka mengatakan data saya normal. Nah, maka boleh menggunakan ANOVA ya ini. Nah, oleh karena itu kita di sini maaf aja tidak menggunakan ini ya, menggunakannya analitik maupun deskriptif. Ya, jadi datanya sudah normal, maka saya menggunakan statistik parametrik. Dalam hal ini adalah uji 2 kelompok independen atau 2 sampel independen. Ya, kita lihat, kita kembali ke sini, datanya bisa lihatkan. Nah, ini klik analis. Nah, ini compare min independent sample t-test, klik. Ya, yang kadar PB masuk ke tes variabel, yang asal kerang masuk ke grouping variabel. Nah, ini perhatikan, ini kata OK-nya tidak aktif. Mengapa Pak tidak aktif? Anda belum belum nyeting define groupnya, masih ada tanda tanya atau ini masih kosong, maka ini belum aktif. Supaya aktif, Anda define grupnya, diklik, klik, nah keluar tampil kartu define group. Grup 1 Anda isi 1, grup 2 Anda isi 2, continue. Nah, ini keluar. Jelas. Optionnya ya ditinggal aja apa adanya ya. Coba kita lihat. Nah, ini loh. Alfanya 5% atau interval persennya 95%. Execute itu artinya di eksekusi, istilahnya per case ya, by analyst per case, per sub ya. Ya, ini biasanya defaultnya aja, enggak apa-apa. Oke. Ya, kita lihat t-test. Grup statistiknya kadar PB kerang dari Laut Semarang 11 N-nya. Min-nya 2,0682. Standar deviasinya 0,22503. Standar errornya sekian. Dari Laut Jepara N-nya 11, min-nya 1,9691. Standar deviasinya yaitu simpangan bakunya 0,22541. Errornya sekian. Lihat, ini yang penting. Independent sample t-test. Anda membacanya harus dari depan. Nah, ini loh. F hitung sekian, signifikasinya sekian. Signifikasi dari apa? Perhatikan ini. Level test for equality of varian ya, istilahnya uji homogennya. Inilah, ini uji homogennya. Signifikasinya lebih dari 0,05. Ya, di sini berapa? 0,799. Loh Pak, kok sama dengan yang tadi? Ya, ini lihat sama. Nah, ini
saya tunjukkan ya, ini sama ini dengan ini. Nah ini, nah, iya 0,7908. Nah ini di sini sama ya, uji homogennya otomatis keluar sendiri 0,798 sama. Karena homogen, perhatikan ini, karena homogen bacanya yang di atas. Mengapa di atas? Lihat ini, equal varian asumsi, diasumsikan variannya sama, bacanya yang di atas. Ya, ini atas semua istilahnya. Di sini bawahnya equal varian not asumsi, diasumsikan variannya tidak sama, maka yang di bawah. Nah, sekarang Pak, yang dibaca yang di mana? Di atas apa di bawah? Dua tailnya yang di atas. Mengapa di atas? Karena datanya homogen, maka bacanya yang di atas. Berapa? 0,314, lebih dari 0,025 ya, lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak ada perbedaan ya. Kalau hipotesisnya, kalau Anda pakai hipotesis H0 mu A sama dengan mu B, hipotesisnya mu A tidak sama dengan mu B. Nah, ini loh ya. Mengapa tidak sama dengan? Lihat dari soalnya. Nah, lihat dari soal mana. Nah, ini loh. Nah, diasumsikan normal datanya ya. Adakah perbedaan rata kadar PP dalam kerang diambil dari Laut Semarang dan kerang diambil dari Laut Jepara? Nah, ada perbedaan, berarti kan tidak sama ya. Ini ya, kembali ke SPSS ya. Ya, ini ya, di sini signifikasinya berapa? 0,314, lebih dari 0,025, lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak ada perbedaan. Dengan kata lain, terima H0. Nah, ini ya, jadi simpulannya tidak ada perbedaan antara kadar laut yang diambil dari kerang yang diambil dari Laut Semarang dengan kerang yang diambil dari Laut Jepara, kadar PP-nya sama. Nah, ini. Ya, sampai di sini. Halo, jelas? Ya, saya harapkan jelas ya ini. Nah, kita lanjut. Pak, kalau datanya nanti tidak normal bagaimana, Pak? Atau tidak homogen. Nah, kalau tidak homogen nggak ada masalah. Perhatikan, kalau uji T cukup uji normalitas. Ya, uji normalitas. Anda lihat soal tadi, datanya itu bentuknya skala apa? Rasio atau interval atau ordinal? Skala rasio. Dari mana? Perhatikan ini ya. Saya lihat soalnya. Ini kadar PB. Kadar PB kan ini Anda pakai alat loh, mengukurnya ya, mengukur, bukan membilang, bukan menghitung, mengukur. Nah, ini. Maka dikatakan datanya berskala rasio, minimal interval. Ya, oleh karena itu saya gunakan uji parametrik jika normal. Kalau nggak normal, non parametrik. Jelas? Dalam ini kalau non parametrik, kalau misalnya datanya nggak normal, saya gunakan non parametrik. Apa? Uji Mann-Whitney. Nah, ini Mann-Whitney U. Ya, saya uji Mann-Whitney U. Coba ini ya. Saya uji Mann-Whitney U. Klik analis, non parametrik, legasi, dua independen ya. Ini sebetulnya aslinya selesai tadi sudah ya, cuma ini kita bahas kalau nggak normal Pak, nggak normal, maka saya menggunakan uji non parametrik ya, statistik non parametrik. Dalam hal ini adalah uji Mann-Whitney. Nah, ini kartunya sama, kartu two sample test, two independent sample test. Kadar PB masuk ke tes variabel, asal kerang masuk ke grouping. Di sini tes tipenya adalah Mann-Whitney. Pak, kok ada tes Kolmogorov-Smirnov? Silakan Anda pakai Smirnov. Ya, sampai umumnya adalah Mann-Whitney U. Ya, ini belum aktif, tetap define grupnya. Nah, define grupnya, grup 1 1, grup 2 2, continue. OK. Tunggu, lihat proses ini n par lah, ini n par ya toh.
Main Whitney test rank. Nah ini kadar PB kerang dari Laut Semarang, min ranknya 12,95, sum ranknya sekian. Dari Laut Jepara 10,05, sum ranknya 110,50. Tes statistiknya lah ini penting. Nanti kalau Anda menyertakan sebagai lampiran, ini dua-dua di copy. Biasanya tambah nih NPAR atau main Whitney ini ya. Ini. Jadi 4, silahkan. Lihat tes statistiknya. Asymptotiknya berapa? Di sini 2 til, lebih dari 0,025. Berapa? 0,292, lebih dari 0,025 atau 0,05. Maka dikatakan tidak ada perbedaan atau terima H0. Ya, ini. Ya, sampai sini jelas ya? Ya, kita lanjutkan. Karena datanya, sudah bilang tidak ada perbedaan. Ya, ini titik selesai. Gitu. Ya. Mungkin ada yang belum jelas, coba nanti Anda pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Terus mengerjakan latihan-latihannya supaya makin mahir, karena kalau Anda tidak berlatih tidak mahir-mahir ya. Ini ya, saya akhiri sekian dulu. Salam sehat senantiasa, amin.